Kalau Allah menentukan seseorang kaya nanti, meskipun tanpa bekerja, dia akan menjadi orang yang kaya. Tapi barang siapa yang menjadi akhirat sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, rekan-rekan yang insyaallah semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini orang-orang yang beriman dan berislam. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia, yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pendengaran. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita penglihatan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang berkuasa atas orang-orang yang paling berkuasa di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala masukkan siang ke dalam malam. Allah Subhanahu wa taala masukkan malam ke dalam siang. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia yang paling mulia, manusia yang menjadi pimpinan para nabi dan rasul, manusia yang diutus Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengajarkan kita ini agar menjadi orang yang berkuasa, bukan juga Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi untuk kepada kita ini untuk menjadi agar supaya kita menjadi orang yang berharta, tidak. Tapi untuk bagaimana kita ini semua mengenal Allah, mau menyembah Allah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kelak bumi ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang alhamdulillah cerah ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu tentang pintu-pintu rezeki. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, rezeki ini sering disalahartikan. Ada yang menganggap rezeki itu adalah harta benda. Ada rezeki itu yang menganggap dia merupakan kebendaan-kebendaan. Banyak orang salah paham, menganggap rezeki seperti hal-hal yang saya sebutkan tadi. Padahal dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu luas.
tidak sesempit yang dipahami oleh banyak orang. Rezeki itu bisa dalam bentuk teman-teman yang soleh dan soleha. Rezeki itu bisa berbentuk fisik yang sehat. Rezeki itu bisa berbentuk hati yang lapang dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezeki itu bisa dalam bentuk keluarga yang taat kepada Allah. Rezeki juga bisa berbentuk kebisaan kita dalam melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang hendak kita luruskan. Bagaimana pemahaman tentang rezeki itu bisa kita pahami secara utuh sehingga kita tidak keliru dalam memahami apa yang Allah anugerahkan berupa rezeki kepada kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang terendah yang Allah berikan kepada kita umat manusia ini adalah harta benda. Kenapa dibilang harta benda merupakan yang terendah? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan harta benda ini kepada orang yang beriman, kepada orang yang tidak beriman, bahkan kepada orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Allah beri dengan cuma-cuma. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian harta benda ini hadirin, ini merupakan nikmat atau rezeki yang paling rendah dari Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya harta benda ini adalah nikmat kesehatan. Rezeki yang berupa kesehatan. Banyak harta kita, banyak kebendaan-kebendaan di rumah kita. Kita punya mobil 10, kita punya rumah 5 tingkat, tapi nggak punya mata, tapi nggak punya telinga, kita tidak bisa mendengar. Kira-kira bisa nggak kita menikmati? Nggak bisa. Bahkan orang yang stroke saja hadirin, atau orang yang mengalami sakit diabetes, itu saja sudah mengalami begitu banyak pantangan dalam hal makanan dan minuman. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling baik yang Allah berikan kepada umat manusia, rezeki yang paling baik adalah nikmat iman. Nikmat iman ini hadirin tidak Allah berikan kepada sembarang makhluknya, tapi nikmat iman ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan ciptakan dia di dunia sementara 60 tahun, 70 tahun, ada yang lebih tidak banyak. Ini supaya kelak ketika dia mati dan di akhirat itu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Dan nikmat ini hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah sayangi. Orang-orang yang kehidupannya dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga sholatnya, melaksanakan perintah Allah, berpuasa pada bulan Ramadan, orang-orang yang melaksanakan haji ketika dia mampu. Ini adalah nikmat yang khusus, yang spesial. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan senantiasa menakut-nakutkan kita dengan kemiskinan dan kekufuran. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang beriman atau yang mengusahakan imannya, ada pintu-pintu rezeki yang ulama dakwah sampaikan ini bisa diamalkan oleh semua orang dan akan membuat orang ini bisa kaya dengan cepat. Kaya dengan cepat. Ulama dakwah katakan yang pertama itu adalah takwa. Inilah kunci pintu rezeki yang pertama. Waman yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah-masalahnya. Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia dari rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka.
Ini kunci rezeki yang paling utama hadirin. Dan ini yang berbicara langsung Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka yang kedua adalah tawakal. Ini lanjutan ayat tadi. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Kalau Allah yang sudah mencukupi kita, Allah yang Maha Kaya sudah mencukupi kita, maka akan beres hidup kita. Kemudian kunci rezeki berikutnya adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Nabi SAW katakan, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah dengan istiqomah pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia dari kefakiran. Jadi kita tidak akan dibuat fakir oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanamkan rasa kaya di dalam hati kita. Kemudian kunci rezeki berikutnya ada zikir. Ulama katakan, barang siapa yang istiqomah menjaga zikir sebelum waktu subuh antara azan dan iqamah itu, astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, maka niscaya dia akan diberikan keduniaan dalam keadaan hina di bawah kakinya. Jadi keduniaan itu akan datang ke bawah kakinya dalam keadaan menghinakan diri. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi SAW sabdakan, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya. Cerai-beraikan urusan ini, kita punya masalah dengan teman lagi berantem, tahu-tahu muncul lagi masalah, hutang kita belum lunas dan sudah ditagih. Muncul lagi masalah, kredit motor belum dibayar. Muncul lagi masalah, muncul terus masalah demi masalah akan menghampiri dia. Ini kalau orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Dan kemudian Allah akan letakkan kefakiran tepat di depan dua matanya. Itu tadi, gak pernah puas-puas. Sudah punya motor, masih pengen yang baru lagi. Sudah punya motor baru, pengen yang lebih canggih lagi. Sudah punya motor yang canggih, pengen lagi punya mobil. Begitu tidak ada rasa puas di dalam hati. Makan satu piring kurang, makan dua piring begah, makan tiga piring muntah, tapi masih terus ingin makan, nggak pernah puas-puas. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keduniaan lebih dari apa yang sudah Allah takdirkan untuk dia. Jadi dapatnya juga segitu-segitu saja. Mau dia kerja keras siang dan malam, banting tulang dibanting-banting, kadang malam jadi siang jadi malam, itu nggak akan lebih dari apa yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya. Ini kalau menjadikan dunia sebagai tujuan. Tapi barang siapa, kata Nabi SAW, menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan himpunkan masalahnya. Jadi kalau masalah ini diibaratkan sampah, kalau tadi ya tercerai-berai itu kan muncul sampah di sana dibersihkan, muncul lagi sampah di sini, muncul sampah di sini kita bersihkan, muncul lagi sampah di sana, tidak pernah selesai. Tapi kalau dihimpun menjadi satu, sampah itu dikumpulkan menjadi satu, maka tinggal diangkat kemudian dibuang, selesai masalah. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan himpunkan masalahnya dan Allah akan selesaikan. Kemudian akan Allah tanamkan rasa kaya di dalam hatinya. Jadi bahkan dengan satu gelas air minum saja, seperti orang yang kehausan, dengan satu gelas air minum saja dia akan merasa kenikmatan yang luar biasa. Dan seperti itulah orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan rasa kaya di dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala akan datangkan keduniaan dalam keadaan hina ke bawah kakinya. Nah, maka dimakan Allah Subhanahu wa taala penting ketika kita bekerja sehari-hari, niatkan kerja kita itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Insyaallah, dan tidak susah kalau dengan menjadikan akhirat sebagai tujuan itu, tidak, tinggal kita mengubah niat saja. Tadinya kita berniat untuk begini begitu keduniaan membuat orang tua bangga, membuat mencari kebendaan. Kemudian kita rubah menjadi tujuan kita kepada akhirat.
sosok suami, maksudnya Pak, sosok suami yang bisa membimbing kita, otomatis kan pengennya saya hidup semati kan Pak. Apakah kita harus melakukan sholat istiqoroh? Yang benar ungkapannya bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Itu yang lebih tepat. Jadi kalau kita, ini penting, kita harus menyadari bahwa hidup kita di dunia sebentar saja. Kita harus menyadari. Dan sebenarnya sudah banyak di depan kita ini orang-orang yang mati itu lebih dulu. Ingat nggak kisah ada artis lagi, ayo tebak kami mau kemana? Dia nggak tahu. Bahwasanya beberapa jam berikutnya dia sudah sampai ke kubur, ke akhirat. Tidak lagi bisa bernapas, tidak lagi bisa beramal soleh. Maka pertanyaan tadi, bagaimana cara mencari pasangan yang tepat? Para mencari pasangan yang tepat itu adalah yang bisa menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini secantik-cantik kita di dunia ini, insya Allah 70, 60, 80 tahun sudah hilang cantik itu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya menemukan orang yang seperti itu? Maka kita sendiri harus menjadi orang yang baik. Dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa laki-laki baik hanya untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik itu hanya untuk laki-laki yang baik. Kalau kita mau mendapatkan pasangan yang soleh atau soleha, maka kitanya juga harus menjadi orang yang soleh dan soleha. Baik, hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah program ini akan kita rutinkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada Jumat berikutnya. Ini setiap Jumat kita akan bertemu, kita akan bercakap-cakap, kita akan berdiskusi tentang bagaimana hidup di dunia sementara dengan bahagia, hidup di akhirat yang selama-lamanya dengan bahagia, insya Allah. Dan kita akan ketemu dengan guru-guru yang lain juga. Nah, guru-guru yang lain mungkin ada yang lebih menguasai bab fikih, ada yang menguasai bab iman yakin, ada yang menguasai bab ekonomi, kemudian bahkan ada yang menguasai dengan bab muamalah yang lain. Insyaallah ya. Kita tinggalkan sejenak pikiran-pikiran yang lain, kita tawadukkan diri kita dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka khairan min hadha amal wa khairan ma fiha wa na'udzu bika min syarri hadha amal wa min syarri ma fiha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Bifadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang salah semata-mata karena kebodohan saya minta maaf. Kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.